Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayandira, NPM 719212845. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa itu UMKM? Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kualitas tenaga kerja usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil: yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang keenam, sumber daya manusia, memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang ketujuh, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang kedelapan, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Ciri-ciri usaha menengah: yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau mengelola dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Kinerja UMKM di Indonesia: yang pertama, sektor UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UMKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja, dan produktivitas, dan nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional, dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Peluang dan tantangan bagi UMKM dalam liberalisasi perdagangan: Kementerian Koperasi dan UMKM dan UKM telah mencadangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.